Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, anak-anak kami yang kami cintai, jemaah tarawih Masjid Al-Istiqamah. Pada malam yang ke-23, cuacanya memang sangat dingin. Kita tetap bersyukur walaupun sedang dingin sambil ngantuk sedikit. Allah masih melangkahkan kaki kita ke masjid. Betapa banyak saudara-saudari kita kuat, anak muda kuat, tapi dia melangkah entah kemana. Ke mall ada, warung ada juga. Banyaklah ke tempat-tempat yang mereka ingin tuju. Selamat beriringkan salam. Mari sama-sama kita baca supaya lebih kompak semuanya kita baca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tambah lafaz salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, juga orang yang beriman di atas muka bumi, mendapat syafaat Rasulullah SAW berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda dari Ali bin Abi Thalib. Ali ini adalah menantunya Nabi Muhammad radhiyallahu anhu. Berkata Rasul, barang siapa yang memiliki 200 dirham, maka berkewajiban zakatnya. Kalau uang 200 dirham itu sudah sampai setahun. Sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 5 tanggal 4 Mei 2021. Kalau dia punya uang 200 dirham dari 4 Mei 2020, berarti sudah sampai setahun, maka kewajiban zakatnya adalah sebesar 5 dirham. Kalau dia punya 10 dinar, sudah sampai juga setahun, maka kewajibannya adalah setengah dinar. Dan kalau dia punya lebih daripada itu, maka dihitung sesuai dengan takaran-takarannya.
5 dibagi 200 sama dengan berapa? 5 dibagi 200 bukan 40, itu 200 dibagi 5. Konsentrasi Bapak Ibu. Kalau 200 dibagi 5, ya kita sepakat 40 tadi. Sekarang 5-nya dibagi 200 berapa? Berapa? Nah, itu dia. 50 saja dibagi 200 itu 25%, ya kan? 25/100, betul? Sekarang 5 dibagi 200. Ah ya. Kalau 0,25 masih 25%, Pak. Jadi 2,5%. Nah, itu dia. Itu yang tepatnya. Kalau 0,5 masih 25/100. Sepakat ya? Sekarang 2,5% atau per 100. Ini yang menjadi ukuran bagi kita umat Islam untuk membayar zakat. Tadi saya ngobrol sama teman saya, dia punya keluarga di Abu Dhabi. Pernah ke Abu Dhabi? Sama. Di Abu Dhabi itu memakai uang dirham. Harga 1 dirham itu 3.700 rupiah kita. Kalau di Arab itu memakai uang real. Harga 1 real sekitar 3.600. Gitu. Makanya ini adalah patokan dari zakat harta. Kalau kita memiliki zakat harta sekitar itu, atau ada yang mengatakan sekitar 85 gram emas diuangkan di luar hutang, itu maka wajib bagi Bapak Ibu kaum muslimin mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Untuk apa? Apa guna zakat harta? Maka diterangkanlah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat atau ambil sedekah. Maka zakat ini juga artinya sedekah. Sedekah terbagi 2. Sedekah wajib artinya zakat. Sedekah tatawu atau sunat itu tadi infak kita tadi itu, atau ngasih orang makan buka, atau traktir teman, traktir keluarga, orang datang kita kasih makan, itu sedekah sunat. Hukumnya nggak wajib. Gunanya apa ini zakat atau sedekah yang wajib ini? Tutahhiruhum, untuk supaya mensucikan. Apa yang disucikan? Nah, inilah yang namanya zakat fitrah. Fitrah artinya fitrah kita, diri kita, masing-masing kita, anak, istri, suami. Bila perlu kalau ada yang membantu di rumah itu, siapa yang membayar zakat fitrahnya? Siapa? Kepala keluarganya. Kalau ada mertua di rumah itu, siapa yang bayar zakatnya? Kepala keluarganya. Pak Ustadz, yang kepala keluarga sekarang ibu-ibu, karena kebanyakan ibu-ibu juga kerja. Gimana nih Pak Ustadz? Suaminya nganggur. Gimana? Siapa yang bayarkan? Yang memiliki penghasilan tersebut. Itu dia. Satu orang berarti menghasilkan atau membayar seluruh apa yang dia tanggung. Mertuanya, pembantunya kalau bisa, anaknya. Ada kami 7 orang Pak Ustadz di rumah. Mama saya ada, kemudian bapak saya ada, istri saya ada, anak 3. Semuanya ditanggung zakat fitrah.
Untuk mencari zakat fitrah ini ada ketentuan. Ustaz, kadang-kadang kami makan belida, kadang-kadang kami makan anak daro, kadang-kadang kami makan pandan wangi, kadang-kadang pula beras mudian dari kampung. Beras apa boleh? Kusut-kusut itu apa tu? Kuriak kusut ya. Pokoknya banyak kusut-kusut. Gimana Pak Ustaz mencari alternatif, apa jalan keluarnya ini? Kadang-kadang pernah pula kami makan beras bulog. Kalau beras bulog kan murah, sekitar 10.000. Kalau kali 25, 2,5 berarti 25.000. Kalau misalnya pandan wangi bisalah sampai 35.000 atau sampai 36.000 lebih. Ambil yang paling atas. Mana yang paling tinggi, kita 1 tahun itu pernah makan berasnya, itulah yang menjadi zakat fitrah atau zakat nafsu atau jiwa kita yang kita bayar di bulan Ramadan. Ada pertanyaan? Kalau istri saya mengandung, Ustaz, lahirnya malam takbiran, itu bayar nggak zakat fitrahnya? Bayar nggak? Berarti batas membayar zakat fitrah kapan? Sebelum khatib naik mimbar sholat Idul. Kalau sholat Idul Fitri itu sholat dulu atau khatib dulu? Ayo. Sholat Idul Fitri. Ada lupa apa Ustaz? Sholat dulu atau khatib dulu? Sholat dulu. Kalau Jumat beda, khatib dulu baru sholat Jumat. Kalau Idul Fitri kita sholat dulu sunat berjamaah Idul Fitri, ada yang di masjid, ada yang di lapangan, baru khatib. Sebelum khatib itu naik ke mimbar, keluar pula anak, weh lah. Gimana tuh? Bayar gak zakat fitrahnya? Itu sudah termasuk kewajiban membayar zakat fitrah. Makanya kalau orang lahir di hari raya Idul Fitri, kalau dia perempuan namanya Fitri, kalau dia laki-laki namanya Fitra. Kalau dia lahir di bulan Ramadan namanya Ramadan juga, Bapak Ramadan. Sekarang pertanyaan berikutnya, Ustaz, orang tua saya laki-laki meninggal 65 tahun. Kapan? Hari puasa yang ke-12 kemarin. Gimana? Bayar nggak zakat fitrahnya? Ayo, gimana? Tidak. Ayo, gimana pendapatnya nih? Meninggal di dalam bulan suci Ramadan, padahal panitia amil zakat belum dibuat. Apalagi meninggal pada tanggal 1 Ramadan. Ramadan misalnya kemarin hari apa? Kamis atau Rabu? Selasa. Kemudian siangnya meninggal orang tua kita. Bayar nggak zakat fitrahnya? Gimana? Bayar juga? Kesepakatan banyak ulama, setiap siapapun umat Islam yang telah masuk bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, maka walau dia meninggal dunia, termasuk ada kewajiban membayar zakat fitrah. Kecuali waktu mandi berlimau dia tercampak pas bulan meninggal, itu bulan Sya'ban dia meninggal, walaupun sore harinya belum masuk bulan Ramadan, maka tidak ada kewajiban menunaikan ibadah zakat fitrah ini. Sekarang kita akan menerangkan 8 asnaf lagi, dan sebetulnya ini sudah banyak yang tahu. Di dalam surat At-Taubah ini tidak boleh dimulai dengan bismillah. Jadi Bapak Ibu kalau mau tadarus, jumpa nanti surat yang ke-9. Ya, sebelumnya itu surat Al-Anfal. Setelah surat At-Taubah itu, surat yang ke-10 itu surat
Kalau kita baca surat At-Taubah ini tidak memulai dengan bismillah, tapi kita boleh memulai dengan A'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 Allah berfirman, Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Harap tenang. Sidangnya nanti saja dinanti. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya sedekah itu pertama untuk fuqara, orang fakir. Yang kedua untuk orang miskin. Apa beda fakir sama miskin? Fakir sama miskin apa bedanya? Miskin ini dia punya rumah sewa misalnya. Dia sudah punya kerja, bisa dibiayainya keluarganya, tapi tidak pernah cukup. Sering hutang. Udah punya kerja nih. Dia misalnya kerjanya tukang atau bersih-bersih bangunan atau ojek online, tapi tak pernah cukup. Sering hutang, kadang untuk biaya sekolah, pinjam tetangga yang nampaknya berkeadaan. Ini miskin. Fakir, ini di bawah lagi daripada miskin. Ibu itu sebatang kara, cacat lagi dia, masyarakat yang menghidupinya. Ini termasuk di bawah lagi daripada miskin, tidak ada penghasilan. Ini dua prioritas untuk mendapatkan zakat fitrah dan zakat harta. Fakir, miskin. Yang ketiga siapa? Amil. Nanti bapak-bapak yang menjadi petugas zakat. Orang kalau kerja nggak mungkin tidak mendapat, ya kan? Yang keempat siapa? Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama mu'alaf yang dapat zakat itu? Berapa lama dia mu'alafnya? Kemarin ada juga di Masjid Al-Ikhlas dekat Pencaripat situ, perempuan masuk Islam. Itu kalau tahun ini dia Ramadan itu sudah dapat zakat dari pengurus masjid nanti. Ada yang mengatakan sampai setahun. Kalau dia mu'alafnya baru masuk Islamnya setahun itu dapat terus. Setelah setahun tidak dapat lagi. Ada yang mengatakan paling lama adalah 2 tahun setelah mu'alaf. Kalau setelah itu tidak berhak mendapat zakat, kecuali dia dalam kategori tadi miskin ataupun fakir. Yang berikutnya wafir riqab. Riqab ini adalah, kalau dulunya adalah budak, sekarang insya Allah nggak ada budak lagi, maka dianggaplah kalau misalnya pembantu-pembantu kita yang betul-betul miskin, kita tahu keluarganya miskin, itu dapatlah. Kemudian wal gharim. Gharim ini bukan gharim masjid. Gharim ini adalah orang yang punya hutang. Ustaz, kami punya hutang rumah 900.000, hutang kulkas 250.000. Ya, penghasilannya berapa, ya kan? Kalau penghasilannya bisa menutupi hutangnya, itu tidak layak untuk dapat zakat. Misalnya penghasilannya misalnya 4 juta, 5 juta, 6 juta, hutangnya mungkin lebih 1,5 atau 2 juta, itu juga tidak berhak mendapat zakat. Saya pribadi saja, setiap bulan hutang saya sekarang ini 2.100.000, udah jalan 3 tahun dari 2018. Tapi saya dalam kategori ini tidak berhak mendapat zakat. Lalu fisabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah. Dan terakhir adalah orang musafir atau ibnu sabil. Ada misalnya dari Padang ke Jambi misalnya, tiba-tiba nongol di tempat kita, tidak ada uang lagi, itu boleh dibantu. Boleh dibantu dengan tiketnya, boleh dibantu dengan uangnya untuk dia bisa menghidupi kehidupannya. Hukumnya apa zakat ini? Fariidatan. Hukumnya adalah fardu.
Fardu apa? Fardu ain atau fardu pribadi tiap pribadi masing-masing. Faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah mengetahui, Allah kasih kita uang, Allah mengetahui, Allah titipkan kita harta. Allah mengetahui bahwa kita itu kalau tidak dibersihkan harta akan menjadi lebih berkurang, makanya Allah suruh kita berzakat. Oleh karena itu, mana pusat sadaqatun min mal. Siapapun yang bersedekah, siapapun yang berzakat, itu hartanya bukan malah jadi berkurang, tapi insya Allah malah tambah berkah. Banyak pengalaman-pengalaman orang yang tak mau zakat, malah kejadian-kejadian yang menimpa dirinya banyak terjadi. Kebakaran rumah, istrinya sakit, anaknya jadi bandel ataupun payah diatur. Ini akibat keberkahan yang mestinya bukan hak dimakannya juga. Ada diibaratkan begini Pak, kalau kita pergi ke pasar beli ikan, satu buah ikan, itu semua ikan itu kita makan atau kita buang? Kita beli satu ikan itu, harganya kita beli satu ikannya, tapi nanti sampai di rumah dimakan semua atau dibuang sebagian. Kepalanya, tulangnya dibuang, dikasih ke kucing. Nanti kalau misalnya ada peliharaan bebek ataupun lainnya ikan, kemudian usus-ususnya diberi ke bebek, ikan, bahkan kotoran-kotorannya tuh bisa dikasih ke binatang lainnya. Begitu maksudnya zakat. Walaupun kita sudah banting tulang, peras keringat, halal harta kita, itu semua tidaklah milik kita 100%. Milik siapa? Miliknya orang-orang yang membutuhkan. Itulah tadi, bisa jadi pengemis atau syair peminta-minta, bisa jadi fakir wal miskin. Baiklah zakat Bapak Ibu, sebelum Idul Fitri, kalau bisa 3 hari sebelum hari raya, supaya mereka juga bisa memanfaatkan harta zakat itu, dan untuk hari raya pun agar bisa senang bahagia seperti kita layaknya lebaran Idul Fitri nanti. Ada yang pakai beras boleh, ada yang pakai duit senilai beras tadi boleh juga. Yang tidak boleh yang tidak membayar zakat. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum